بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang meringankan langkah kaki kita, mempermudah perjalanan kita ke tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perjalanan kita ke tempat ini sebagai penggugur dosa-dosa kita, pengangkat derajat kita dan penambah pahala bagi kita semua. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesamanya. Maka untuk merealisasikan hadis ini, kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ketua Yayasan Masjid Namira, Ketua Takmir Masjid Namira dan seluruh jajaran pengurus. Mudah-mudahan apa yang sudah diupayakan demi tegaknya dan makmurnya masjid ini, semoga itu semua dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita harus mengenal para sahabat karena mereka adalah manusia-manusia yang telah Allah jamin keridhaan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan orang-orang yang terdahulu, yang awal-awal masuk Islam,
dari kalangan muhajirin dan dari golongan al-ansar, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Jadi para sahabat Nabi adalah generasi yang sudah disestempel keridhaan. Ridho apanya? Allah ridho cara beragama mereka. Allah ridho akidah mereka. Allah ridho ibadah mereka. Allah ridho akhlaknya mereka. Maka barang siapa yang ingin mengambil suri toladan, maka hendaklah mengambil suri toladan dari para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man kana minkum mustanna falyastanna biman qad mata." Barang siapa mencari suri toladan, maka carilah suri toladan itu dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini seniornya sahabat, bahkan manusia yang awal-awal masuk Islam. Ketika banyak sahabat yang wafat, maka Abdullah bin Mas'ud punya murid-murid para tabi'in. Di depan para tabi'in, Abdullah bin Mas'ud memberi wasiat kepada murid-muridnya. Dan beliau mengatakan, "Man kana minkum mustanna falyastanna biman qad mata." Barang siapa di antara kalian ingin mencari suri toladan, carilah suri toladan itu dari orang-orang yang sudah mati. Siapa mereka itu? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innal hayyata la tu'manu alaihi fitnah. Karena orang-orang yang masih hidup itu belum aman dari fitnah. Jangan mengidolakan orang yang masih hidup, karena mereka belum aman dari fitnah. Tapi idolakan orang-orang yang sudah wafat, yaitu para sahabat Nabi. Kanu abarra hadhil umma quluban. Mereka adalah manusia yang paling bersih hatinya. Wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa ahsanuha halan, yang paling baik keadaannya. Wa aqallaha takallufan, yang paling sedikit neko-nekonya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Para sahabat Nabi adalah sebuah kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Fa'rifu lahum fadlahum. Ketahuilah oleh kalian keutamaan para sahabat Nabi. Fattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah jejak-jejak para sahabat Nabi. Fa innahum kanu 'alal hadiyil mustaqim, karena sungguhnya para sahabat Nabi itu di atas jalan yang lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud juga berkata radhiyallahu anhu, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad." Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hatinya manusia yang ada di jagat raya ini. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Maka Allah menjumpai hatinya Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya hati. Faba'athahu birisalatihi, maka Allah pilih Nabi Muhammad menjadi Rasul. Thumma nadharallahu ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat hati-hatinya manusia di jagat raya setelah hatinya Nabi Muhammad. Fawajada quluba ashabi Rasulillah khaira qulubil ibad. Maka Allah menjumpai hati-hatinya para sahabat adalah hati-hati yang paling baik di muka bumi. Maka Allah memilih para sahabat Nabi untuk berjuang bersama nabinya, menegakkan agama ini bersama nabinya. Maka Allah turunkan ayat dari langit memuji para sahabat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia terbaik. Kalian adalah umat terbaik
yang pernah Allah keluarkan untuk umat manusia ini. Jadi dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat, tidak ada generasi yang melebihi generasi para sahabat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik. Ketika turun ayat ini, Allah turunkan ayat dari langit berbunyi kuntum, kalian adalah manusia terbaik. Ketika ayat ini turun kepada Nabi, kalian, siapa kalian yang ada pada waktu itu? Pada waktu itu yang diajak ngomong oleh Allah, yang diajak bicara oleh Allah, kuntum, kalian yang ada saat itu adalah para sahabat. Dakhalatis sahabatu fi hadhil ayah dukhulan awwaliyan. Para sahabat masuk ke ayat ini sebelum umat Islam lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, iftaraqatil yahudu ala 71 millah. Sesungguhnya orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 millah. Dan orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariku ummati ala 73 millah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Illa millah wahidah, kecuali golongan satu yang selamat. Rasulullah ditanya, manhum ya Rasulullah? Siapakah satu yang selamat itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu orang-orang yang tegak di atas ajaranku dan ajaran para sahabatku. Rasulullah tidak menyebut merek. Rasulullah tidak menyebut yayasan tertentu, organisasi tertentu. Tapi Rasulullah menyebutkan sifat secara umum. Ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa saja yang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Kita beragama harus mengikuti Rasulullah dan mengikuti para sahabat. Dan Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat, "Faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup setelah aku mati nanti, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Jadi umat ini sudah dikabarkan oleh Nabi bahwa akhir zaman umat Islam akan terpecah belah. Faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, nanti dia akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Sudah dikabarkan Nabi. Nah, kebanyakan orang ini tidak meneruskan hadis ini di titik di situ, sehingga ya sudahlah, gimana lagi, wis beda, ndak apa-apa, wis katanya Nabi beda kok, wis ndak apa-apa wis. Ketika Nabi mengatakan nanti di akhir zaman umat Islam akan terpecah belah, itu Rasulullah ngabarkan bahwa akan datang menimpa umat ini penyakit. Rasulullah menyampaikan di akhir zaman akan ada penyakit menimpa umat ini. Apa itu? Perpecahan. Nah, umat Islam itu menghafalkan penyakitnya ini. Obatnya gak dihafalno, penyakitnya sing dihafalno. Nabi memang benar mengabarkan bahwa akhir zaman umat Islam akan terpecah belah. Ini penyakit, tapi di hadis yang sama Rasulullah memberikan obatnya. Apa kata Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati. Kalau sudah tiba masa itu, masa umat ini terpecah belah, kata Nabi, fa'alaikum bisunnati, pegang eratlah ajaranku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan pegang teguhlah ajaran para sahabatku khulafa'ur rasyidin. Jadi
mengikuti ajaran dan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan mengikuti sunnah para sahabat Nabi adalah obat yang diberikan Nabi kepada umat ini ketika umat ini akan mengalami apa? Terpecah belah. Makanya disuruh balik. Nek sono duwe aturan kene, duwe aturan kabeh, duwe aturan dewe-dewe, ayo balik. Tinggalkan semuanya, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Patokannya kebenaran itu Al-Quran dan Sunnah. Mukadimah itu dorong nyampe no aku. Nah, apa yang kita sampaikan sekarang ini? Sahabat Nabi siapa namanya? Abu Hurairah. Abu Hurairah ini Pak, nama aslinya Abdurrahman bin Sohr. Nama aslinya Abdurrahman bin Sohr. Huwa Abu Hurairah al-imam, beliau adalah seorang imam, al-faqih, seorang yang faqih dalam ilmunya, al-mujtahid, seorang yang ahli ijtihad, sahibur rasul, beliau adalah sahabat Rasulullah. Seandainya Abu Hurairah itu tidak punya keutamaan kecuali satu saja, sahabat Rasulullah, selesai, sudah mulia dia. Tapi ternyata banyak lagi keistimewaan-keistimewaannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini manusia yang paling banyak periwayatan hadisnya. Sehingga umat Islam sudah tidak asing dengan nama Abu Hurairah. Gini betul? Kan sering kan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sering kan kita dengarkan kayak gitu. Anak-anak kecil kita, saya masih madrasah dulu, masih madrasah ibtidaiyah di desa, itu sudah sering baca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kabeh wong Islam apal jenenge sahabat Nabi yaiku Abu Hurairah. Lah Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang paling banyak periwayatan hadisnya. 5.374 hadis. Saya ulangi, 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Paling banyak, sahabat Nabi yang paling banyak periwayatan hadisnya. Beliau ini dari suku Daus, min qabilati Dausin, dari kabilah Daus. Yaqulu Abu Hurairah berkata, qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimman anta. Rasulullah pernah berkata kepada Abu Hurairah, mimman anta, hei Abu Hurairah, kamu itu dari mana? Hei laki-laki, kamu itu dari mana? Dijawab, qultu min Dausin, aku ini dari kabilah Daus. Maka Rasul mengatakan, ma kuntu ara anna fi Dausin ahadan fi khairun. Aku tidak pernah tahu di suku Daus itu ada seorang pun yang baik. Artinya terkenal suku ini apa? Apa? Jadi kata Rasul, aku tidak pernah tahu ada orang dari suku Daus yang orang baik. Tadi saking apanya? Saking rusaknya gitu. Tidak pernah aku lihat orang dari suku Daus terus baik, itu tidak ada. Ya. Yaqulu Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, ja'at Tufail bin Amr ad-Dausi ila Rasulillah. Datang Tufail bin Amr ad-Dausi, ketua suku atau pembesar kabilah Daus, datang ke Rasulullah dan menyampaikan bahwa kaumnya tidak mau masuk Islam. Suku Daus ini tidak mau masuk Islam. Sukunya siapa tadi? Abu Hurairah. Lah pemimpinnya namanya Tufail bin Amr ini masuk Islam. Tapi pengikutnya, sukunya ini tidak mau masuk Islam. Akhirnya Tufail bin Daus datang ke Nabi dan berkata, inna Dausan qad asad. Ya Rasulullah, suku Daus ini mbaleloh, durhaka, tidak gelem masuk Islam. Wa abad, menolak menerima ajaran Islam. Fadullah alaihim, tolong doakan kebinasaan bagi mereka ya Rasulullah.
Gak sabaran nih ketua suku ini. Fadullah alaihim, ya Rasulullah tolong doakan agar kaumku Daus itu dibinasakan Allah saja. Fastaqbala Rasulullah al-qibla, maka Rasulullah menghadap ke arah kiblat. Terus Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan Rasulullah mulai berdoa. Itu manusia sudah mengatakan halaku, suku Daus pasti binasa. Karena Rasulullah sudah menghadap ke arah apa? Kiblat. Di antara sunnah berdoa adalah menghadap kiblat. Tidak cukup menghadap kiblat, Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Dan mengangkat kedua tangan juga termasuk salah satu sunnah dalam berdoa. Tapi tidak semua. Ya. Setelah sholat wajib kita enggak angkat tangan, tapi wirid. Gitu ya. Tapi setelah sholat sunnah, setelah sholat setelah sholat tahajud, setelah sholat duha, kita angkat tangan. Ini Rasulullah angkat tangan menghadap ke arah kiblat. Orang-orang sudah panik, wah ini binasa ini suku Daus ini. Maka Rasulullah mengangkat tangannya dan Rasulullah mengatakan Allahumma di Dausan wa'ti bihim. Ya Allah berikan hidayahmu kepada suku Daus dan bawalah mereka kemari ya Allah. Allahumma di Dausan wa'ti bihim. Ya Allah berikan hidayah bagi suku Daus dan bawa mereka kemari ya Allah. Rasulullah mendoakan 3 kali. Jadi Rasulullah itu enggak pendendam, tidak mau mendoakan kebinasaan kepada kaum yang yurja islamuhum. Akhirnya nanti suku Daus berbondong-bondong masuk Islam, termasuk siapa? Abu Hurairah. Apa saja keutamaan Abu Hurairah? Yang pertama, mulazamatuhu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ini keutamaan yang pertama adalah beliau ini mulazamah. Mulazamah itu nek basa Lamongane kemantil. Ngerti kemantil? Tidak pernah pisah dengan Nabi, kemana-mana bareng Nabi. Mulazamah, selalu mendampingi Nabi. Makanya nggak heran beliau ini adalah manusia yang paling banyak periwayatan hadisnya. Berapa tadi? 5.374. Ini sahabat yang paling tinggi riwayat hadisnya. Tidak ada yang menandingi beliau dalam hal periwayatan hadis. Karena mulazamah, nadi-nadi bareng Nabi. Ya, nadi-nadi bareng Nabi. Padahal tak kasih tahu antum ya. Abu Hurairah ini, mohon maaf, antum tak kasih tahu. Abu Bakar As-Siddiq itu mendampingi Nabi sejak beliau Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul sampai Rasul wafat. Itu Abu Bakar gak pernah pisah sama Nabi. Utsman, Ali. Sedangkan Abu Hurairah ini menemani Nabi cuma 3 tahun saja. Karena beliau masuk Islam 7 Hijriah. Ya, sama wafatnya Nabi ya kurang lebih antara 3 sampai 4 tahun. Tapi periwayatan hadisnya paling banyak. Salah satu sebabnya adalah karena mulazamatuhu li Rasulillah. Karena dia itu kemana-mana bareng Nabi. Mengikuti Nabi. Kemantil dengan Rasulullah SAW. Dan itu banyak hadis-hadis yang menunjukkan itu. Abu Hurairah berkata, Kuntu amshi ma'a Rasulillah fi nakhlin li ba'di ahlil Madinah. Aku pernah berjalan bersama Rasul. Ini banyak ini. Hadis-hadis yang aku duduk bareng Nabi, aku jalan bareng Nabi. Itu banyak Abu Hurairah kayak gitu itu. Ya, kuntu amshi ma'a Rasulillah, aku berjalan bersama Rasulullah pada kebun kurma. Aku pernah berjalan sama Nabi di kebun kurma milik saudara Ansor kota Madinah. Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, "Ya Aba Hurairah, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah?" Wahai Abu Hurairah, maukah aku tunjukkan kepadamu perbendaraan harta karunnya surga? Fakultu bala ya Rasulullah. Nggih ya Rasulullah, saya mau tahu apa itu harta karun dan perbendaraan surga. Dijawab sama Nabi, perbendaraan surga adalah engkau ucapkan. Saya menapalkan ini ya. Ini termasuk perbendaraan surga ini.
kunuz, harta karun atau perbendaraan, harta berharganya surga. La haula wala quwata illa billah. Wala malja'a minallahi illa ilaihi. Silakan dicatat dan diamalkan. Saya ulangi ya. La haula wala quwata illa billah. Kalau itu mah semuanya hafal, ya kan? La haula wala quwata illa billah. Terus kelanjutannya wala malja'a minallahi illa ilaih. La malja'a minallahi illa ilaih. Saya ulangi. La haula wala quwata illa billah. Wala malja'a minallahi illa ilaih. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Dan tidak ada yang selamat dari murka Allah kecuali dengan kembali kepada Allah. Itu artinya. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kemudian tidak ada keselamatan dari murka Allah kecuali kembali kepada Allah. Itu artinya. Itu sampean baca itu. Itu perbendaraan surga itu. La, gimana tadi? Saya ulangi. La haula. Semuanya. La haula wala quwata illa billah. Wala malja'a minallahi illa ilaihi. Itu perbendaraan surga. Sampai apalkan itu. Tsumma masya sa'atan. Kemudian kami berjalan sama Rasul. Terus Rasulullah ngomong lagi. Ya Aba Hurairah. Hal tadri ma haqqun nasi 'ala Allah wa ma haqqullahi 'alan nas. Hei Abu Hurairah, apakah kamu tahu apa hak manusia atas Allah dan apa hak Allah atas manusia? Qultu, maka Abu Hurairah menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi Abu Hurairah ditanyain Nabi. Hei Abu Hurairah, kamu tahu enggak apa haknya Allah yang harus dilakukan manusia dan apa haknya hamba yang akan diberikan oleh Allah? Abu Hurairah jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini salah satu metode Rasulullah. Rasulullah itu ya jamaah seneng kalau ngajari seseorang itu lewat pertanyaan. Rasulullah kan bisa saja ngomong sama Abu Hurairah, hei Abu Hurairah, haknya Allah itu begini. Hei Abu Hurairah, haknya manusia itu begini. Kan bisa saja Rasulullah langsung ngomong kayak gitu. Tapi Rasul tidak mau. Rasulullah memakai metode pertanyaan. Mengapa? Orang itu kalau ditanya, maka dia akan memikirkan jawabannya. Betul? Tolong dijawab, betul apa enggak? Orang itu kalau ditanya, maka dia akan memikirkan jawabannya. Lah orang itu kalau sudah memikirkan jawabannya, berarti dia itu sudah siap untuk diberi ilmu. Makanya itu salah satu cara Rasulullah dalam mendidik, ditanyai dulu. Lah Rasulullah pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kula dereng sumerep ya Rasulullah. Akhirnya dijelaskan sama Nabi. Fa inna haqqallahi 'alan nasi an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Sesungguhnya haknya Allah itu wajib disembah dan tidak boleh disekutukan. Adapun haknya manusia atas Allah adalah Allah tidak mengazab orang yang tidak menyekutukannya. Ya, jadi haknya Allah itu disembah, tidak boleh disekutukan, tidak boleh disyiriki. Itu haknya Allah. Adapun haknya manusia, Allah tidak mengazab manusia yang manusia itu tidak menyekutukan Allah. Selama sampean gak ngelakoni kesyirikan, selama panjenengan menyekel tauhid, memegang tauhid, pasti diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan nih. Sudah pernah saya sampaikan di kesempatan yang lalu. Di dalam Al-Qur'an itu ada satu ayat
yang ayat ini juga diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran ada ayat yang ayat ini dulu juga diturunkan pada kitab-kitab selain Al-Quran. Satu ayat ini ada di Taurat, satu ayat ini ada di Zabur, satu ayat ini ada di Injil, satu ayat ini ada di kitab-kitab para nabi yang terdahulu. Dan di dalam Al-Quran ada satu ayat yang ayat ini pernah diturunkan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Musa, Nabi Yakub. Nabi boleh berganti, tapi ada satu ayat Al-Quran yang tidak pernah Allah ganti. Kitab suci datang silih berganti, tapi ada satu ayat yang tidak pernah Allah ganti. Apapun nama kitab sucinya, ayat ini selalu ada. Siapapun nabinya, ada ayat yang selalu diturunkan ke nabi tersebut. Ayat apa itu? Wis pernah tak sampai no. Cuma awakmu gak pinter-pinter. Nah, surat apa? Az-Zumar ayat berapa? 65. Az-Zumar ayat, ini ayat luar biasa, diturunkan ke seluruh nabi, diturunkan ke seluruh kitab-kitab langit. Surat Az-Zumar ayat berapa tadi? 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan nabi-nabi sebelummu. Tidak pernah Allah ganti nih ayat ini. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa itu? Sebuah ayat yang berbunyi, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka hancurlah amalanmu. Nah, itu ayat yang tidak pernah Allah ganti itu. Tentang masalah tauhid dan apa? Larangan berbuat apa tadi? Syirik. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa Rasulullah sama Abu Hurairah itu dekat, kemana-mana bareng gitu loh. Jalan bareng, ke kebun kurma bareng. Dan di sela-sela itu Abu Hurairah itu melihat bagaimana jalannya Nabi, bagaimana duduknya Nabi. Abu Hurairah melihat bagaimana sujudnya Nabi, bagaimana wudunya Nabi, bagaimana cara istirahatnya Nabi, bagaimana Rasulullah bertutur kata. Abu Hurairah ngerti bagaimana wajahnya Nabi, bagaimana rambutnya Nabi, karena selalu bersama Nabi. Makanya nggak heran kalau Abu Hurairah itu banyak hadisnya. Paham? Karena selalu menyertai apa? Rasul. Dan tadi Abu Hurairah mengatakan ketika ditanya, wahai Abu Hurairah, kamu tahu nggak apa haknya Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Abu Hurairah menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lah, pertanyaannya ini, kalau zaman sekarang ini kita ditanya orang, boleh nggak kita jawab? Rasulullah sudah wafat loh ya. Sekarang ini kita ditanya orang, terus kita nggak tahu jawabannya. Boleh nggak ketika Rasulullah sudah wafat, terus kita ditanya orang, kita jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah sudah wafat, boleh enggak? Boleh apa enggak? Bismillah. Rasulullah kan, Abu Hurairah ngomong gitu tadi, kan Rasulullah masih hidup, betul? Betul apa enggak? Nah, makanya ketika ditanya nggak tahu jawabannya, Abu Hurairah ngomong Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Masalahnya sekarang ini Rasul sudah wafat. Terus antum ditanya sekarang ini misalnya, terus antum jawab, karena antum nggak tahu ya, antum jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tapi Rasul sudah wafat loh sekarang ini. Apakah boleh seperti itu ataukah cukup Allahu a'lam titik? Nah, boleh nggak di zaman ini kita ditanya nggak tahu jawabannya, terus kita jawab Allahu wa rasuluhu a'lam, padahal Rasulullah sudah wafat. Boleh apa enggak? Boleh. Alasannya? Pokoknya boleh Ustaz gitu ya. Jawabannya terperinci. Terperinci jawabannya. Kalau itu
masalah-masalah syariat boleh. Ustadz, bagaimana hukum orang yang setelah iktidal itu sedekap, tidak lurus. Gimana hukumnya Ustadz? Nah Ustadz gak ero jawabane. Terus Ustadz ngomong, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, lebih paham. Boleh enggak? Boleh. Karena memang Rasulullah tahu. Mau Rasulullah sing ngajari kok. Paham? Ustadz, bagaimana hukum sholat witir 3 rakaat tapi dipecah. 2 rakaat awal itu salam, terus 1 kali salam. Paham? Ada yang 3 langsung Ustadz. Ini yang benar yang mana Ustadz? Ustadznya gak duwe ilmu misalnya. Terus dia ngomong Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Boleh apa enggak? Boleh. Urusan syariat Rasulullah tahu. Mau Rasulullah yang ngajari kita kok. Tapi kalau dalam masalah mughayyabat, kauniyat, enggak boleh. Ustadz besok hujan enggak? Allahu wa rasuluhu a'lam. Tidak boleh. Ustaz besok hujan apa enggak Ustaz? Jawabannya Allahu a'lam titik. Enggak usah pakai Rasul. Karena Rasul enggak tahu. Paham maksudnya? Ustaz kapan hari kiamat? Allahu wa rasuluhu a'lam. Enggak boleh. Kapan hari kiamat? Allahu a'lam titik. Sudah jelas para jamaah? Nah, kembali ke materi. Jadi intinya Abu Hurairah ini banyak riwayat hadisnya karena kemana-mana bareng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dijadikan banyak orang liberal yang jadi Abu Hurairah termasuk orang yang paling dibenci orang liberal. Saya ulangi ya, Abu Hurairah ini termasuk sahabat Nabi yang paling dibenci oleh orang liberal dan keturunannya itu. Liberal, zindik dan kawan-kawannya itu. Kenapa? Karena gara-gara Abu Hurairah ini banyak hadis. Makanya orang-orang liberal itu berusaha menjatuhkan kewibawaannya Abu Hurairah dengan memunculkan subhat dan kerancuan. Mereka mengatakan, gimana Abu Hurairah ini hadisnya ribuan. Ini loh Abu Bakar, temannya Nabi sejak kecil sampai Nabi wafat. Enggak ada hadis Abu Bakar kecuali sedikit sekali. Umar sedikit. Padahal kemana-mana bareng Nabi. Lah ini Abu Hurairah ini baru-baru masuk Islam 7 Hijriah. 3 tahun sebelum Rasulullah wafat atau 4 tahun sebelum Rasulullah wafat. Kok ribuan hadisnya? Nah di sinilah orang liberal berusaha menjatuhkan kredibilitas siapa? Hurairah. Jawabannya, bagaimana jawabannya? Jawabannya dijawab Abu Hurairah sendiri. Perhatikan, saya bacakan. Ya wa yaquluna ma lil muhajirin wal ansar wa la yuhadditsuna mithla ahadithihi. Orang-orang muhajirin, orang-orang ansor yang banyak bertemu Nabi tidak meriwayatkan hadis sebanyak riwayatnya Abu Hurairah. Lalu kenapa Abu Hurairah ini yang cuma 3 tahun 4 tahun kok seakan-akan yang menguasai hadisnya Nabi? Kata Abu Hurairah, wa inna ikhwani minal muhajirin kana yashghuluhum safqu bil aswaq. Saudara-saudara kami muhajirin sibuk di pasar. Karena muhajirin itu dari Mekah ke Madinah tidak bawa apa-apa. Sedangkan mereka nggak bisa cocok tanam. Karena Mekah itu nggak ada orang Mekah jadi petani itu nggak ada. Paham? Orang Mekah itu dagang. Karena di sana tanahnya nggak bisa digunakan untuk apa? Tani. Maka ketika mereka datang ke kota Madinah, mereka butuh makanan. Mereka butuh pekerjaan, mereka dagang. Adapun saudara-saudaraku Ansor, mereka itu tuan tanah, penduduk asli kota Madinah, paham? Yang punya ladang. Mereka itu datang ke kurmanya, merawat kurmanya. Sedangkan aku ahlus sufah. Jadi Abu Hurairah ini termasuk ahlus sufah. Apa ahlus sufah itu? Sahabat-sahabat Nabi yang miskin, yang gak punya apa-apa. Bahkan rumahnya ngemper di mana? Ngemper di mana? Ngemper di masjid. Gak punya rumah Abu Hurairah. Jadi gak ada pekerjaan lain kecuali menemani Nabi. Maka beliau mengatakan, fa inna ikhwani minal ansor kana yashghaluhum amalu amwalihim.
Saudaraku Muhajirin sibuk-sibuk mereka untuk berdagang. Adapun sahabatku Ansor, mereka sibuk dengan harta mereka, datang ke ladang mereka, datang ke pertanian mereka. Amma ana, adapun aku, fakuntu umro'an miskinan. Akhirnya orang miskin, gak punya apa-apa. Alzamu Rasulullah, aku kemana-mana bareng Nabi, kata beliau. Wa ala mil'i batni wa akhduru khina yaghibun. Aku menemani Nabi ketika seluruh sahabat tidak ada di sisi Nabi. Dan aku memahami apa yang dibacakan Nabi yang dilalaikan oleh sahabat-sahabat yang lain. Karena selalu bersama Nabi. Ini Abu Hurairah. Abu Hurairah ini ashabus sufah. Miskin, tidak punya apa-apa. Kemudian suatu saat dia ini kelaparan. Lapar luar biasa. Dan mau minta-minta itu gak bisa. Karena para sahabat itu gak punya mental apa? Peminta-minta. Saking laparnya sampai akhirnya dia itu pingsan. Bahkan pura-pura pingsan. Tujuannya supaya dikasih makan. Ya, pura-pura pingsan. Dikira kena jin. Datanglah sahabat diruqyah. A'udzubillahi minasyaitonir. Padahal dia itu enggak apa? Enggak kena jin, tapi benar-benar lapar. Maka beliau mengatakan laisa kama tadhunnun, bukan seperti kalian kira. Innama hadza minal ju', aku seperti ini karena kelaparan. Baru dikasih makan sama sahabat. Dan suatu saat Abu Hurairah ini pernah laparnya luar biasa. Lapar luar biasa. Dia datang ke Abu Bakar. Tujuannya tanya-tanya agama. Supaya setelah itu Abu Bakar ngomong, ayo Abu Hurairah ke rumahku gitu loh. Karena kan punya rumah Abu Bakar, punya keluarga, punya harta kan gitu kan. Maka Abu Hurairah datang, saking laparnya nggak mungkin minta-minta, juga ngemis nggak mungkin. Maka Abu Hurairah datang ke Abu Bakar, tanya-tanya agama kepada Abu Bakar, bagaimana dulu Rasulullah. Tujuannya setelah itu supaya Abu Bakar paham gitu loh. Dan Abu Bakar mengatakan, ayo Abu Hurairah ke rumahku gitu. Tapi takon-takon terus, gak dijajak karena Abu Bakar ini. Gak ngerti Abu Bakar ini. Akhirnya Abu Bakar pulang, waduh gak dijak mangan rek. Datang Umar. Ketika datang Umar ngomong lagi, datang ke Umar tanya lagi, ini dijawab tanya lagi, dijawab tanya ini. Kok gak dijajak ya? Kok gak diajak-ajak ke rumahnya? Sampai Umar pun tidak paham. Maka terlilit kelaparan ini. Sampai datanglah Rasulullah. Abu Hurairah datang. Rasulullah langsung tahu ini bocah iki keleson nih kata orang. Keleson bocah iki. Akhirnya apa yang terjadi nih? Ayo Abu Hurairah datang ke rumahku. Datang ke rumahnya. Sampai di rumahnya Nabi, alhamdulillah pada waktu ada satu bejana susu. Ketika susu itu di hadapan Abu Hurairah, itu Abu Hurairah rasanya alhamdulillah ya Allah. Tapi ternyata Rasulullah nggak ngomong gitu. Rasulullah ngomong gini, hei Abu Hurairah, tolong panggilin teman-temanmu ashabus sufah. Semuanya bawa ke sini. Abu Hurairah itu batin. Ini ceritakan di kitab ini. Abu Hurairah batin. Lah ya Rasulullah itu, mbok ya aku suruh minum dulu. Baru setelah itu aku apa? Panggil teman-temanku ashabus sufah. Tapi karena para sahabat itu tidak berani bantah Nabi. Berangkat Abu Hurairah. Ya. Maka dipanggili seluruh ashabus sufah ini. Orang-orang miskin yang ada di pinggiran Masjid Nabawi disuruh datang ke rumahnya Nabi. Itu pun Abu Hurairah paling-paling nanti aku yang bagian apa? Minum duluan. Ternyata enggak. Ternyata Rasulullah tolong ya Abu Hurairah dibagikan ke teman-temanmu. Ente jangan dulu. Bagikan. Itu sambil longso dibagikan satu persatu sampai semuanya kenyang semuanya. Baru sisa. Rasulullah langsung ngomong, wahai Abu Hurairah tidak tersisa sekarang kecuali aku dan dirimu. Baru diminum Rasul dan siapa? Abu Hurairah. Itu semuanya menunjukkan bahwa Abu Hurairah ini dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru keutamaan yang pertama. Jadi intinya Abu Hurairah itu dekat sama Nabi. Abu Hurairah ada di saat seluruh sahabat Nabi tidak ada. Ya. Kemudian selanjutnya, di antara keutamaan Abu Hurairah adalah semangatnya dalam mencari ilmu. Sampai-sampai Abu Hurairah ini pernah bertanya kepada Rasul pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh sahabat manapun. Bagaimana ceritanya? Begini. Qala Abu Hurairah datang ke Nabi terus bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?"
Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Jadi Rasulullah mikir, ndak ono lho sahabatku sing takon koyok ngene iki. Jadi Abu Hurairah datang ke Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia, paling beruntung mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Rasulullah menjawab, "Laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadis ahadun awwal minka." Sudah aku duga wahai Abu Hurairah, tidak ada yang pertama kali menanyakan hadis ini kepadaku kecuali dirimu. Jadi Rasulullah sudah punya dugaan. Paling nanti yang tanya pertama kali siapa? Abu Hurairah. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena aku tahu betapa semangatnya dirimu dalam mendapatkan hadis. Akhirnya dijelaskan sama Nabi, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Dijawab sama Nabi, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Gak cukup dengan lisannya, khalisan min qalbihi, harus tulus, murni, jernih dari hatinya, nggak boleh ada kesyirikan. Jadi intinya itu tegak tauhid, tidak ngelakoni syirik. Itu intinya syafaat. Kalau nggak melakukan, kalau tidak menegakkan tauhid, nggak mungkin dapat syafaat. Karena tauhid itu syarat mutlak orang itu dapat syafaat. Tanpa tauhid nggak bisa dapat syafaat. Ada pamannya Nabi yang cinta sama Nabi, membela Nabi, merawat Nabi sejak kecil. Siapa jenenge? Abu Thalib. Abu Thalib ini merawat Nabi sejak kecil, ngasih nafkah Nabi, mencintai Nabi, membackup Nabi, melindungi Nabi. Bahkan yang pasang badan ketika kafir Quraisy mau melukai Nabi. Luar biasa nih Abu Thalib ini kecintaannya kepada Nabi. Maka di akhir hayatnya, di gerbang pintu kematian, hampir mati. Maka Rasulullah bergegas, pengen agar pamannya ini masuk Islam. Maka Rasulullah mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat paman. Ucapkan paman. Disaut sama Abu Jahal. Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Thalib, apakah kamu itu benci dengan ajaran bapakmu Abdul Muttalib? Apakah kamu akan meninggalkan ajaran bapakmu Abdul Muttalib dan ikut ajaran ponakanmu yang baru ini? Bingung Abu Thalib. Ketika Abu Thalib bingung, diulangi lagi sama Nabi. Ya ammi qul la ilaha illallah. Paman, ucapkan la ilaha illallah paman sebelum terlambat. Kalimat yang apabila engkau mengucapkannya paman, aku akan membelamu pada hari kiamat. Bingung. Diulangi lagi sama Abu Jahal. Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Thalib, apakah kamu itu benci sama ajarannya Abdul Muttalib bapakmu sendiri? Perhatikan, ini loh cerdasnya Abu Jahal. Abu Jahal itu bapak kebodohan. Tapi aslinya cerdas dia itu. Tapi bodoh. Tapi cerdas. Tapi aslinya bodoh. Makanya orang kafir itu manggil Abu Jahal dengan Abul Hakam. Orang kafir itu manggil Abu Jahal dengan Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Di saat itu ada titik poin yang dipakai oleh Abu Jahal untuk menyesatkan Abu Thalib. Yaitu apa? Nenek moyang. Bukan ekonomi. Hei Abu Thalib, kau nek masuk Islam, nanti melarat kamu. Enggak ngomong gitu. Hei Abu Thalib, nanti kalau kamu masuk Islam, nanti kamu sholat jejer sama Bilal budak. Kamu mau tak? Dari sisi sosial, ya kan? Enggak. Tetapi yang diincar dan dijadikan alasan oleh Abu Jahal adalah masalah nenek moyang. Ajaran nih mbah buyutku.
Makanya di antara faktor orang itu sulit dapat hidayah adalah fanatik dengan ajaran Mbah Buyut. Makanya itu Abu Jahal ngomong gitu. Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apakah kamu itu benci dengan ajaran bapakmu Abdul Muthalib? Bingung. Akhirnya mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Langsung Rasulullah sedih. Itu pamannya Nabi loh. Yang merawat Nabi. Tidak bisa dapat syafaat karena nggak punya la ilaha illallah. Jadi syarat orang itu dapat syafaat harus punya la ilaha illallah. Ini Abu Thalib ini seandainya masuk Islam pahalanya banyak. Merawat Nabi. Ngurusi anak yatim. Karena Rasulullah kan yatim sejak kecil, betul? Yatim piatu Rasulullah itu. Diramut, dirawat oleh Abu Thalib. Disayangi. Dan Abu Thalib itu Pak mengerti bacaan Al-Quran langsung dari lisannya Nabi. Dan Nabi itu kalau baca Quran paling merdu sedunia. Rasulullah itu akhlaknya baik, Rasulullah perangainya baik, jujur, ganteng, suarane enak, kabeh api. Dan Abu Thalib ngerti kabeh itu. Tapi gak iso masuk Islam. Karena fanatik terhadap ajaran golongan Mbah Buyutnya dia. Itu ya, jadi gak bisa, harus tauhid. Kalau ingin dapat syafaatnya Nabi, sampean bendino tahlilan, bendino solawatan, tapi seneng nang dukun, seneng pakai jimat. Gak ngiro oleh syafaat, gak ngiro. Gak akan dapat syafaat. Sampean seneng solawatan, seneng tahlilan. Tapi sampean sik seneng percaya klenik-klenik. Sik percaya nyiblorong, percaya tuyul, percaya pelarisan, percaya jimat, percaya nek hamil kok mateni tikus nanti anake koyok tikus misalnya. Nek sik percaya ngono ku, gak ngira oleh syafaat Nabi. Kudu percaya dengan tauhid. Itu nggih. Itu Abu Hurairah semangat menuntut ilmu. Kemudian Abu Hurairah juga saking semangatnya menuntut ilmu diberi wasiat Nabi. Abu Hurairah berkata, "Ausani khalili bithalathin." Rasulullah memberi wasiat kepadaku 3 hal. Nah ini perhatikan, catat nih. Rasulullah kekasihku memberi wasiat kepadaku 3 hal. Ini wasiatnya Rasul kepada Abu Hurairah. Yang pertama, saumu salasati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Wa sholatu duha, sholat duha. Wala anamu illa ala witrin. Dan aku tidak tidur kecuali aku sholat witir dulu. Jadi 3 wasiatnya Rasul ke Abu Hurairah. Yang pertama, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Nah perhatikan, ini banyak yang salah paham. Puasa 3 hari dalam 1 bulan itu ada 2 cara. Saya ulangi ya. Puasa 3 hari dalam 1 bulan itu ada 2 cara. Cara yang pertama adalah cara tanggal 13, 14, 15. Ini namanya ayyamul bid. Ini namanya apa tadi? Ayyamul bid. Ayyamul bid itu artinya malam-malam yang terang karena ada bulan purnama. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Atau cara yang kedua, tidak mesti ayyamul bid. Boleh tanggal 3, tanggal 12, tanggal 28, tidak masalah. Ada 2 cara. Nanti ada yang tanya, begini tanyanya. Ustadz, puasa ayyamul bid boleh enggak selain tanggal 13? Jenenge ayyamul bid kok sakliyane tangis. Yang namanya ayyamul bid itu ya 13, 14, 15. Itu ayyamul bid. Cuman puasa 3 hari dalam sebulan itu enggak mesti ayyamul bid. Paham maksud saya? Boleh selain itu boleh. Ada 2 riwayat dari Rasulullah. Boleh ini, boleh itu. Itu ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Abu Hurairah ini adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Saya bacakan kisahnya nih. Kuntu ad'u ummi ilal islami wa hiya musyrikatun. Aku mendakwai ibundaku untuk masuk Islam. Pada waktu itu ibuku masih dalam keadaan musyrik. Senang dengan kesyirikan. Fada'autuha yauman,
Maka aku ajak dia masuk Islam. Ayo bunda masuk Islam supaya bunda selamat. Fa asma'atni fi Rasulillahi ma'akrah. Tapi ibundaku nolak, tidak mau masuk Islam, bahkan menyebut kejelek-kejelekan kepada Rasul. Maka aku sedih, aku nangis. Fa'ataitu Rasulullah wa ana abki. Aku datang ke Rasulullah sambil berderai air mata karena ibuku enggak mau masuk Islam. Wa qultu ya Rasulullah inni kuntu ad'u ummi ilal Islam fata'ba alayya. Ya Rasulullah, aku dakwai ibundaku supaya dia selamat masuk Islam. Fata'ba alayya, akan tapi dia enggan tidak mau masuk Islam. Fada'autuhal yawma fa asma'atni fika ma akrah. Pada suatu hari aku dakwai dia untuk masuk Islam, aku ajak dia masuk Islam, tapi dia mengucapkan ucapan sampai aku mendengar ibundaku itu mencela-cela dirimu. Fad'ullah an yahdiya umma Abi Hurairah. Maka tolong ya Rasulullah doakan ibundaku. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Rasulullah itu bukan pendendam. Ketika dilapori, ya Rasulullah ibu gini suka ngelok-ngelok no dirimu. Rasulullah terus kemudian Abu Hurairah ngomong, tolong didoakan ibuku ya Rasulullah. Rasulullah gak ngomong ini, gak ngurus makmu. Walaupun rokok ya wis kan. Salah aku dilok-lokno. Ndak ono. Nabi itu orang yang hatinya lapang. Nabi itu manusia yang paling jembar dadanya. Perhatikan. Saya tak kasih tahu sampean. Ketika Nabi Musa diangkat pertama kali jadi rasul. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk idhab ila Fir'aun. Pergilah ke Fir'aun, dakwailah Fir'aun. Ketika Nabi Musa mendapatkan titah pertama, perintah pertama untuk datang ke Fir'aun dan mendakwai Fir'aun, maka di saat itulah Nabi Musa berdoa pertama kali. Tahu enggak doa pertama kali? Doanya Nabi Musa ketika diangkat jadi Rasul. Engko nek tak sebutno kan, oh ngono. Rabbish rohli sodri wa yassirli amri. Itu doanya Nabi Musa pertama kali ketika beliau mendapatkan titah untuk berdakwah kepada siapa? Fir'aun. Rabbish rohli sodri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Jadi nek awakmu gak jembar dodomu ojo dadi dai. Dididik loro ati, dididik loro ati. Wis gak usah dadi dai. Paham ya? Harus jembar dada itu. Kalau jadi dai, tidak hanya dai, semua orang kecimpung dalam dakwah. Sampean pulang ngomong nang bojone sampean, "Dek, ayo ngaji, Dek." Sampean cek ngerti tak aja. Kadang sampean tipe itu ngejak ngaji gak dikek dhuwit, misale ngono. Nah, carane yo sampean kudu korban, kek ana dhuwit sing akeh cek gelem ngaji. Lah men ngono dakwah iku ngono, Pak, kudu jembar dodone. Sing wedok yo ngono, Mas, ayo ngaji, Mas. Sampeyan gak pernah ngaji, rokokane jedal-jedul. Nah, sampeyan jak ngaji. Awakmu nek ngaji sregep, nek dijak turu ae wabot. Makane jakan turu sing enak-enak, Bu. Iya, Mas, tak senengno sampean tapi kudu ngaji ya. Ngono lho. Jadi kudu korban untuk dakwah. Nabi Musa itu pertama kali yang diminta apa? Jembarkan hatiku. Mesti ana wong sing gak seneng, ana sing wong sing mesti itu pokoknya. Ini sampean dakwah ono sing gak seneng itu pasti. Makanya Nabi Musa tuh ketika diangkat jadi rasul dapat perintah pertama kali yang diminta dari Allah apa tadi? Hati yang lapang. Akhirnya didoakan, Pak. Setelah didoakan, maka Abu Hurairah seneng pulang. Ketika pulang ternyata Abu Hurairah itu ketika ada di pintu rumah sebelum masuk, maka Abu Hurairah itu mendengarkan suara air, kemercik air. Ternyata ibunya mandi. Abu Hurairah gak boleh masuk. Stop, jangan masuk dulu. Ibunya mandi. Setelah mandi keluar pakai baju, baru Abu Hurairah masuk. Ketika Abu Hurairah masuk, langsung ibunya mengatakan, Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Makanya kadang-kadang Pak tak kasih tahu sampean ya. Kadang-kadang orang itu berubah jadi lebih baik bukan karena dalilmu. Tetapi terkadang orang itu berubah jadi baik karena doamu. Rata-rata sampean lak sing penting hujah, dalile digetno. Wong tuane celonone isbal kabeh. Pak, sampean ketok Pak celono sampean. Ma asfala minal ka'baini, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa saja yang di bawah mata kaki Pak dari pakaian tempatnya neraka. Oh, ngomong apa sih awakmu? Marung jupuk gunting, celonone bapak itu kuwetoki kabeh. Ki dak wacap apa ngene iki. Kadang-kadang orang itu berubah bukan karena apa tadi? Bukan karena dalilmu. Kadang-kadang orang itu berubah karena apa? Doamu. Maka dongakno wong tuamu. Kadang saya sering dilapor Ustaz, orang tua saya itu tidak pernah sholat. Ustaz, orang tua saya itu masih seneng ngelakoni klenik-klenik dukun-dukun gitu Ustaz. Itu sampean dongakno sing tenanan itu. Sampean ketuk arsnya Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa sampean. Nah, gitu ya. Jadi saya tutup nih. Ini saya cukupkan sampai di sini ya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini ceritanya sebenarnya masih panjang tapi insya Allah cukup. Abu Hurairah itu kenapa kok dipanggil Abu Hurairah? Nama aslinya kan Abdurrahman bin Sakhr. Kenapa kok dipanggil Abu Hurairah? Ghirron itu artinya kucing. Hurairah artinya kucing kecil. Jadi waktu cilik itu senengane kucing. Ya atau ya bukan kecil ya, pokoknya Abu Hurairah itu seneng kucing. Sehingga dipanggil teman-temannya Abu Hurairah, bapak kucing. Ya, itu kunyah. Sampai nama aslinya dilupakan, kunyahnya yang diingat-ingat. Jadi begini Pak. Saya tutup dengan ungkapan ini. Ada dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah soleh. Ada perbedaan antara soleh dan musleh. Soleh itu artinya wong apik. Salat wengi, maca Quran, apik karo tangga, poso sunnah. Pokoke wong iku soleh. Soleh itu cara Jawane apa? Wong apik, wong soleh. Itu soleh. Dari akar kata sod lam ha, soluha. Lah, orang yang sudah ngaji kayak jenengan ini tidak cukup soleh, Pak. Harus naik tingkat menjadi muslih. Sama dari akar kata yang sama, sod lam ha. Muslih itu menjadikan orang soleh. Soleh itu baik untuk dirinya sendiri. Kalau muslih itu soleh dirinya dan dia mensolehkan orang lain. Orang soleh tidak dimusuhi manusia. 40 tahun Rasulullah menjadi orang soleh, tidak dimusuhi orang. Rasulullah itu soleh selama 40 tahun dari lahir sampai umur 40 tahun itu Rasulullah orang yang soleh, nggak nipu, jujur, amanah. Orangnya apik. Kabeh wong kafir Quraisy sebelum Nabi umur 40 tahun, seluruh kafir Quraisy kalau ditanya, siapakah manusia yang paling jujur di kota Mekah? Sepakat tidak ada dua orang berselisih. Mereka akan mengatakan orang yang paling jujur di kota Mekah adalah Muhammad SAW. Betul? Betul apa enggak? Jadi orang soleh tidak dimusuhi manusia. Tidak dimusuhi manusia. Tetapi ketika Anda menaikkan level Anda dari sekedar soleh menjadi musleh. Musleh itu soleh untuk dirinya dan mensolehkan orang lain. Maka disitulah Anda akan dimusuhi manusia. Makanya Rasulullah ketika umur 40 tahun mengajak kaumnya mentauhidkan Allah. Berarti soleh apa musleh? Musleh, langsung majnun, orang gila.
syair penyair, kahin dukun, sahir penyihir. Baru Rasulullah dilok-lokno, diejek-ejek. Yang mana selama 40 tahun tidak ada satu orang kafir, satu pun tidak ada yang berhasil mencacat Rasulullah. Tidak ada. Apa dilokno fisike ganteng. Mau dijelek-jelekkan akhlaknya, Rasulullah manusia paling bagus akhlaknya. Tidak ada celah untuk mencacat Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah sudah mendakwakan Islam, berubah status dari sekedar soleh menjadi apa? Baru dimusuhi. Lah di saat itulah kita harus berlapang dada. Makanya Nabi siapa tadi? Musa pertama kali yang beliau pinta dari Allah, Rabbish rohli, ya Allah lapangkanlah dadaku. Soalnya dakwah itu gitu, Pak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.